Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DPRD Kota Yogyakarta bersama saya Dian Novitasari, Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta. Yang pada saat ini bergabung dengan kita bersama adalah Bu Riri Wanowati. Beliau adalah Ketua Komisi C DPRD Kota Yogyakarta dan Mbak Irin dari Bapeda Kota yang saat ini membersamai kita dalam podcast DPRD pekan saat ini. Ada beberapa hal yang nanti akan kita ulas, khususnya terkait proyek strategis pemerintah Kota Yogyakarta di wilayah Kota Yogyakarta, khususnya untuk sebagai menjadi bagian pelayanan untuk masyarakat Kota Yogyakarta. Kita bergeser ke Bu Riri ya. Selamat siang Bu Riri. Selamat siang. Iya. Ini kita kembali lagi di podcast DPRD yang alhamdulillah memang banyak sekali kegiatan yang sudah ataupun informasi yang sering disampaikan kepada masyarakat Kota Yogyakarta atau seluruh penduduk wilayah Kota Yogyakarta atau yang ada di sekitar Kota Yogyakarta, bagaimana progres pembangunan, karena wilayah Kota Yogyakarta ini bagian dari center ya. Merupakan provinsi atau ibu kota provinsi gitu. Jadi adanya beberapa isu maupun isu miring ataupun isu positif pasti ngertinya Kota Jogja. Mau ke pantai taunya ke Jogja, padahal di situ sudah beda. Bu Riri, mungkin bisa disampaikan ya, apa yang menjadi bagian, karena ini Komisi C adalah mitra terkait pembangunan, baik itu KPU ataupun Bapeda. Bisa disampaikan di sini Bu Riri, apa saja monitoring dari Komisi C, khususnya terkait proyek strategis pembangunan di wilayah Kota Yogyakarta? Ya, ada 10 proyek strategis dari Kota Yogyakarta ya. Ini memang akan dijelaskan oleh Mbak Irin dari Bapeda. Lebih lengkap nanti penjelasannya. Jadi 10 proyek strategis ini memang penting sekali untuk Kota Yogyakarta. Dan pada saat pembahasan di Komisi C, kami juga menyepakati terkait anggarannya, karena ini sesuai dengan visi dan misi kepala daerah. Kemudian juga terkait anggarannya juga, ini juga anggarannya juga ada yang dari APBD, dari Danais maupun DAK. Kemudian juga terkait kolaborasi ya berarti ya. Jadi tidak semua anggaran dari APBD. Kemudian juga terkait risiko pekerjaannya. Dan juga yang terakhir ini kan juga proyek strategis itu juga ada puskesmas juga ada, sekolahan juga ada. Jadi kan itu yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pelayanan ke masyarakat. Rumah sakit pun juga ada. Jadi memang bentuk pembangunannya sangat beragam ya. Dari sisi pendidikan, di situ juga kesehatan, bahkan pembangunan fasilitas terkait sarana prasarana untuk penunjang pelancaran ekonomi lah ya. Tadi ada beberapa. Mungkin ke Mbak Irin. Mbak Irin. Mohon maaf. Kalau Irin itu wali kota Tangsel, siap Mbak Irin. Mbak Irin mungkin dari Bapeda nih bisa disampaikan apa saja sih 10 proyek strategis dan di mana saja? Mungkin menyambung tadi disampaikan ini bahwa ada 4 kriteria tadi, kenapa suatu proyek itu bisa masuk ke dalam proyek strategis. Yang pertama jelas tadi kesesuaian dengan visi misi kepala daerah. Kemudian yang kedua yang mempengaruhi adalah besar kecilnya nilai paket pekerjaan. Artinya semakin besar, resikonya akan semakin besar juga. Pasti ya. Lalu yang terakhir adalah dia terkait dengan pendidikan, kesehatan, kemudian dengan kebudayaan dan juga dengan pekerjaan umum atau infrastruktur. Nah, di tahun ini itu sudah ada Kepwal nomor 119 tahun 2024 tentang penerapan 10 paket strategis. Itu yang pertama adalah di Taman Budaya Embung Giwangan Ibu. Itu tahap kedua itu dengan Danais, itu nilai proyeknya sekitar 26,2 miliar. Cukup besar sekali. Jadi kan ada kebudayaan, lalu nilai paket pekerjaannya besar, lalu resikonya ini pasti besar. Lalu yang kedua kaitannya dengan bangunan kesehatan, itu ada gedung instalasi bedah sentral itu di RSUD, nilainya sekitar 20 miliar, itu DAK. Kemudian ada Puskesmas Pakualaman dan Puskesmas Kraton, itu juga dari DAK.
Kemudian kaitannya dengan jalan itu kita ada pemel berkala Jalan Gedong Kuning sisi selatan itu 9 miliar itu APBD. Kemudian terkait dengan infrastruktur itu ada TPS 3R Karangmiri atau sekarang kita sebutnya UPS unit pengelola sampah di Karangmiri, nilainya sekitar 5,3 miliar itu juga dengan dana keistimewaan. Dan ada SMP 10 tadi bangunan pendidikan itu 5 miliar, kemudian perluasan gedung fasilitas perabotan Arpusda itu sekitar 4,8. Dan kemudian infrastrukturnya adalah tadi ada saluran air hujan di Giwangan dan penataan kumuh terban yang di RT 2 RW 1 tadi 3,4 itu adalah kolaborasi antara DAK dan APBD. Ini pertama kalinya kita mendapat DAK PPKT terintegrasi karena syaratnya pada situ untuk dapat DAK PPKT terintegrasi itu harus kumuhnya kumuh berat atau kumuh sedang. Sedangkan Kota Jogja itu semuanya kumuhnya kumuh ringan. Tapi berkat kolaborasi antara pemerintah kota dan Dewan itu kami sounding ke pemerintah pusat itu akhirnya dengan usaha itu kita bisa mendapatkan DAK PPKT. Yang pertama kali ini kita bisa mendapatkan DAK PPKT. Karena kan tadi yang dijelaskan memperoleh DAK terintegrasi itu harus kumuh. Iya, kumuhnya sedang dan berat. Sedangkan kita semuanya itu kumuh ringan. Tapi masih ada permasalahan yang harus diselesaikan dan kalau kumuh itu kan ada pembagian kewenangan Ibu. Ada yang pusat, ada yang provinsi, ada yang kota. Seperti itu. Tadi banyak nih informasi yang sudah dijelaskan proyek strategis khususnya di wilayah Kota Yogyakarta. Bu Riri selaku Ketua Komisi C dan Bu Irin, Mbak Irin dari Bapeda. Ada beberapa hal ternyata tidak hanya di pendidikan saja ataupun kesehatan, tapi sudah menyakup terkait infrastruktur tadi wilayah kumuh. Karena kondisi memang saya juga sering lewat di sana memang cukup. Ini sudah mulai pekerjaannya apalagi dengan adanya pembangunan taman embung budaya Giwangan itu cukup sangat bermanfaat sekali untuk kewilayahan khususnya warga wilayah Jogja Selatan. Karena pembangunan yang sangat istilahnya bukan digeber tapi setidaknya di wilayah Kota Yogyakarta yang wilayah utara itu cukup signifikan. Nah, ini bagaimana untuk bisa menyelaraskan sehingga pembangunan di seluruh wilayah Kota Yogyakarta bisa saling terintegrasi. Pemirsa podcast DPRD Kota Yogyakarta, ada beberapa hal tadi sudah dijelaskan, mungkin kita jeda sebentar, nanti kita lanjut di mana masih ada beberapa hal yang bisa dibahas khususnya terkait pembangunan. Apa nih yang belum, mungkin juga bisa memberi masukan juga warga wilayah Kota Yogyakarta kepada wakil masyarakat terpilih di DPRD. Ini wilayah saya mungkin seperti ini masih butuh pemerhatian dan lain sebagainya, bisa juga gitu. Karena memang dari masyarakat hal-hal ini juga kami butuh dalam proses pembangunan wilayah Kota Yogyakarta agar lebih bermanfaat. Kita jeda sebentar, nanti kita gabung kembali.